Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ucaha Channel. Semoga hari ini sahabat-sahabatku, sahabat Ucaha Channel semua selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Tidak lupa selalu saya ingatkan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini untuk dukung saya dengan cara like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten di UCH Channel. Sahabat UCH Channel, hari ini kita akan mendengarkan ya statement dari Prof. Yusril lagi ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga mengulas tentang Prof. Yusril. Hari ini kita juga akan mereaksi apa yang disampaikan Prof. Yusril mengenai yang lagi gonjang-ganjing saat ini, yaitu hak angket untuk dugaan kecurangan pemilu 2024. Bagaimana apa yang disampaikan Prof. Yusril ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Prof. Yusril bongkar lucunya angket, anggota DPR terdiam. Sebab panitia angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini, betul-betul jujur, adil seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh. Tidak hanya Pilpres, karena pemilu kita ini serentak. Pilpres, kemudian DPR, DPR Provinsi, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, DPD. Dan tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat saja 20-30 miliar. Kabupaten mungkin 4-5 miliar. Jadi panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu yang malam ini ada 3 orang tokoh. Ada Pak Pipin dari PKS, ada Pak Deddy dari PDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan melidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut quick count itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu, kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan, ini cuma dagelan aja ini angket ini. Itu pertanyaan Pak. Tadi dulu Pak, saya belum selesai ngomong. Ya. Ya. Bukan mau ngambil mic, gelasnya mau digeser. Oh, silakan Pak. Saya sebagai ketua partai PBB yang gak kebagian kursi, ya saya senang aja nonton. Ya. Oh, rupanya bapak-bapak ini dapat 19% nih, keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB nggak dapat kursi, ya nggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur di Republik ini. Dibandingkan 3 yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, PKS. Nah ini kan nanti akan terbuka semua. Oke, teman-teman, sudah disimak ya apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril, memang sangat tepat. Kita ini sudah capek ya sebenarnya, sudah capek masalah pemilu ini sebenarnya. Tapi kemudian memang perlu juga kita sampaikan dengan benar ya, bagaimana yang sebenarnya terjadi.
masalah kecurangan. Apakah yang nuduh curang itu sudah pasti jujur? Apakah yang menuduh atau mengusulkan hak angket itu sudah pasti jujur? Ya belum tentu juga, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Prof. Yusril sangat tepat. Ini nanti akan menjadi gonjang-ganjing di antara mereka orang-orang yang mau menuntut hak angket. Jika kemudian kondisinya harus seperti apa yang disampaikan Prof. Yusril, yaitu penyelidikan harus secara menyeluruh, bukan hanya hak angket ini, bukan hanya menyelidiki tentang masalah pilpres saja, tetapi juga pileg, pemilihan legislatif, baik dari tingkat kabupaten kota, provinsi, maupun di DPR RI, maupun DPD. Kan seperti itu. Dan ini memang sangat benar. Jangan hanya pilpres, seolah-olah yang mengandung kecurangan adalah pilpres saja. Sedangkan pilegnya ini pemilihan yang adil, jujur, amanah, seperti itu. Tidak seperti itu. Harus semua secara menyeluruh karena pelaksanaannya ini secara bersamaan. Menurut Prof. Yusril kan seperti itu. Memang seperti politisi seperti Deddy Sitorus harus juga bisa membuktikan ucapannya. Kalau dia mengatakan hanya untuk menjadi seorang anggota dewan, anggota DPR, itu orang-orang harus mengeluarkan 20-30 miliar untuk yang DPR RI. Sedangkan untuk kabupaten kota bisa lebih banyak lagi, sekitar 45 miliar. Lah ini datanya dari mana? Ini juga bisa diselidiki loh di hak angket DPR nanti. Mengenai statement Deddy Sitorus ini harus diselidiki dari mana dia datanya. 20-30 miliar kabupaten kota, 45 miliar. Kalau dia mengatakan saya mendengar dari orang itu, ya orangnya dipanggil juga, diselidiki sampai tuntas. Apakah memang juga di pemilihan legislatif itu juga terjadi kecurangan? Katakan uang sebanyak itu digunakan untuk menyogok rakyat atau untuk apa? Ataukah untuk membayar ke partai? Kan belum jelas apa yang disampaikan Deddy Sitorus itu. 20-30 miliar itu untuk memberikan uang ke partai atau untuk menyuap masyarakat agar memilih dia. Ini kan belum jelas. Makanya karena belum jelas harus juga diungkap di hak angket DPR nanti. Kalau memang benar-benar akan melaksanakan hak angket. Dan harus bisa membuktikan Deddy Sitorus ini. Harus ada datanya, harus ada saksinya. Karena dia sudah terlanjur mengatakan seperti itu. Jangan kemudian dia mengingkari apa yang dia sampaikan pada forum itu bersama Prof. Yusril itu. Jadi saya sangat mendukung sekali ya. Dan mungkin masyarakat Indonesia sangat mendukung untuk dilaksanakan hak angket mengenai dugaan kecurangan pemilu secara menyeluruh, baik yang pilpres maupun pileg. Ya. Karena saya sendiri sebagai masyarakat memang juga merasakan ada kecurangan-kecurangan seperti itu. Makanya untuk lebih jelas agar masyarakat lebih paham dan permasalahan ini bisa diperjelas dengan gamblang, maka
kita mendukung hak angket DPR untuk menyelidiki proses pemilihan umum baik Pilpres maupun Pileg. Seperti itu. Atau jangan-jangan nanti politisi-politisi ini malah takut ya menyelidiki dirinya sendiri. Jangan sampai takut. Anda itu ya khususnya yang mengusulkan fraksi-fraksi atau partai yang mengusulkan hak angket, Anda jangan takut ya. Jangan kemudian Anda takut apa yang Anda peroleh saat ini adalah hasil dari kecurangan. Karena Anda harus konsisten ya. Buat politisi-politisi yang saat ini ada di partai yang mendukung hak angket, dengan apa yang disampaikan Prof. Yusril itu, Anda jangan keder ya. Wajib bagi Anda nanti menyelidiki diri Anda sendiri. Bisa sampai ke Senayan. Apakah hasil nyogok atau memang betul-betul murni. Kalau betul-betul murni, ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Deddy Sitorus. Nah, yang benar mana? Nanti hak angket atau Deddy Sitorus? Deddy Sitorus harus tanggung jawab itu. Masalah pengeluaran untuk menjadi DPR sampai 20-30 miliar harus tanggung jawab. Kalau hak angketnya menyatakan tidak ada seperti itu. Ya begitu teman-teman. Memang pasca pemilu ini suasananya memang cukup panas ya. Seperti pemilu-pemilu sebelumnya juga seperti ini. Yang kalah menuduh yang menang curang. Ya seperti itulah. Untuk itu kita sebagai warga masyarakat harus tetap dingin ya menyikapi ini. Jangan terprovokasi. Jangan mudah diadu domba. Kita pantau terus pergerakannya. Tetap jaga kewarasan. Nah ini sudah adzan ya. Kita mau sholat dulu. Untuk itu terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.